Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dengan kekuatan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, Qin Chen justru melawan ketika dia menggunakan gerakan yang begitu menakutkan. Tidak mungkin, kamu hanyalah kaisar puncak kecil setengah langkah, tetapi kamu dapat menahan jari dimensi tinggi leluhurku. Tidak, kekuatanmu. Nenek moyang klan Kaisar Mayat Hidup menatap energi tak berujung di tubuh Qin Chen. Niat pedang menakutkan yang ditransformasikan dari laut mati membuat pupil matanya mengecil. Dalam niat pedang yang menakutkan ini, dia merasakan kekuatan kemauan yang sangat menakutkan. Meskipun kekuatan ini sangat tipis, ia berasal dari kekuatan kemauan yang dimiliki oleh suatu keberadaan yang sangat menakutkan. Jadi begitu, kamu memiliki semacam kekuatan yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi. Pantas saja kamu bisa menahan jari leluhurku ini. Sayangnya, meminjam kekuatan orang lain bukanlah milikmu. Kamu akan mati untukku. Nenek moyang klan Kekaisaran Mayat Hidup meraung. Dengan suara dan raungan, kekuatan bergulir berkumpul lagi di langit yang tak berujung. Seluruh kekosongan reruntuhan para dewa bergetar hebat tangan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Di atas jari raksasa, berdengung. Di jari-jari besar, kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan berkumpul. Di setiap garis, ada jalan yang menakutkan. Kekuatan jalan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, akhirnya membentuk jari raksasa yang sangat menjulang tinggi dan menakutkan yang mencapai langit. Jari raksasa ini benar-benar hitam, dan ketika ditunjuk, seolah-olah mampu menembus langit dan bumi, dan tiba-tiba menghancurkannya lagi. Bum bum bum. Di dalam kehampaan, tekanan berat yang dipadatkan oleh jari-jari raksasa itu terus menghancurkan, menyebabkan kekuatan pedang yang menjelma menjadi jutaan air laut mati terus pecah. Tingkat kultivasi saya saat ini tidak berada pada level Kaisar Dewa. Bahkan jika saya mengaktifkan kekuatan laut mati untuk membunuh Kaisar Dewa Senior, saya mungkin tidak dapat benar-benar mengeluarkan kekuatannya. Saya tidak dapat mencapai kesempurnaan. Pertahanan melawan kekuatan dimensi tinggi. Meskipun Qin Chen sudah siap, wajahnya tampak jelek saat ini. Bagaimanapun, leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup tidak benar-benar datang, itu hanya sebuah pemikiran yang membuatnya tidak dapat bertahan. Betapa buruknya jika tubuh aslinya datang. Kaisar Dewa Dimensi Tinggi adalah Kaisar Dewa Dimensi Tinggi dan tidak dapat dengan mudah dilawan dengan benda luar. Kondensasi. Kekuatan jari yang menakutkan menekan, Qin Chen menjerit di dalam hatinya, dan banyak tahu di tubuhnya muncul lagi, satu demi satu. Semuanya adalah kondensasi dari Tao tertinggi dan asal-usulnya. Ruang angkasa, takdir, waktu, membunuh, mati. Di tubuh Qin Chen, aturan Dao tingkat atas diwujudkan satu demi satu berputar di sekelilingnya, memancarkan kekuatan besar satu demi satu, menarik kekuatan dari langit dan bumi yang misterius. Nampaknya seluruh langit dan segala cara telah muncul. Selain itu, Qin Chen menggunakan kekuatan magis terbaik, meminjam kekuatan dunia yang kacau di tubuhnya, dan berkah dari kekuatan dunia yang lengkap. Menyebabkan alam langit dan bumi meledak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Zijin yang dipadatkan oleh tekanan berat dari leluhur klan Kaisar Mayat Hidup sangat menakutkan dan tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Dewa manapun. Qin Chen telah mengembangkan banyak jalan yang tidak bisa dihancurkan. Saat Zijin ditindas, dia terus menghancurkan. Persis seperti gunung suci kuno yang besar yang menghancurkan bebatuan, ini adalah batu yang menghantam telur. Berdengung. Kekuatan jari menakutkan yang tak ada habisnya terus turun, dan dengan keras, niat pedang tak berujung yang mencapai langit yang dipadatkan oleh Qin Chen akhirnya benar-benar runtuh. Dan dalam sekejap itu berubah menjadi lautan tak berujung dan hancur berantakan. Tidak, niat pedang kental saudara Qin telah hancur. Murid Dewa Kaisar Huasi,
nenek moyang binatang komodo dan yang lainnya menyusut, ekspresi mereka ngeri, dan hati mereka menunjukkan kekhawatiran dan kepanikan yang tak ada habisnya. Tapi orang kuat lainnya di reruntuhan 10.000 dewa di kejauhan menghela nafas lega. Ini hampir sama. Jika tidak, Master Puncak Kaisar Dewa Setengah Langkah akan mampu menahan serangan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, yang sepenuhnya di luar kemampuan mereka. Iblis Qin. Iblis Li terus melahap kekuatan fisik Camilla. Di saat yang sama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Chen dan sedikit menyipitkan matanya. Orang ini seharusnya tidak dikalahkan dengan mudah, kan? Dia pernah mengalaminya sebelumnya meskipun mendapat pukulan mengerikan dari leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup. Molly secara naluriah merasa bahwa Qin Chen pasti memiliki lebih banyak kartu truf dari itu. Klik, klik, klik. Kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan turun dan langsung menghancurkan tubuh Qin Chen. Garis jalan dan lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya yang berevolusi di tubuh Qin Chen langsung diguncang oleh kekuatan jari dan berubah menjadi energi asli di saat yang sama. Semua prinsip perlindungan di tubuhnya telah rusak. Kekuatan jalan itu menghancurkan satu demi satu. Tubuh Qin Chen, yang dipadatkan dengan kekuatan magis di dalam jurang, sama kerasnya dengan jalan laut semesta sejak zaman kuno kekuatan ini. Luar biasa, apakah ini kekuatan Kaisar Dewa Gao Wei? Seluruh tubuh Qin Chen mendidih dengan semangat juang, melepaskan semua potensinya. Dulu, saya hanya melihat gerakan Gao Wei. Sekarang, saya ingin izinkan saya secara pribadi memverifikasi kemampuan historis Gao dimensional dan melihat apa yang mampu dilakukan oleh Gao dimensional yang legendaris. Mampu mencapai kehebatan dan keabadian. Bas. Struktur jurang menutupi seluruh tubuh, dan lapisan pola dao gelap seperti sisik, menutupi tubuh Qin Chen. Qin Chen harus menahan langkah leluhur klan Kaisar Abadi untuk membuktikan kekuatan magisnya dan mencapai alam yang lebih tinggi. Dengan satu jari Dewa Kaisar Gao Wei, dia menghancurkan keabadian, melenyapkan masa lalu dan masa depan. Selama waktu yang tak ada habisnya, tubuh Qin Chen terguncang dengan keras dan hancur di tempat. Qin Chen pernah menghadapi tindakan Kaisar Dewa Dimensi Gao sebelumnya, seperti di dunia bawah, dan hanya melihat dari kejauhan. Sekarang menghadapi pukulan mengerikan dari Kaisar Dewa Gao Dimensi secara langsung, jaraknya tidak dapat dipahami. Namun bagi Qin Chen, ini juga merupakan peluang besar. Tubuhku mengandung jejak kekuatan dimensi tinggi, tapi aku belum pernah memasuki alam Kaisar Dewa. Jika aku bisa menahan serangan kekuatan mengerikan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi, itu pasti akan memiliki efek yang tak terukur pada tubuhku. Kemampuanku untuk memasuki alam Kaisar Dewa. Bahkan setelah menahan pukulan ini, aku mampu mencegat beberapa kekuatan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi, memurnikannya ke dalam tubuhku, dan memahami struktur dimensi tinggi lainnya. Jadi Qin Chen berjuang keras saat ini. Meskipun senjata ajaib di dalam tubuh tidak dapat diaktifkan, ia diaktifkan secara diam-diam. Di bawah perpaduan dunia yang kacau, ia mengaktifkan kekuatan seluruh alam semesta awal, meningkatkan pertahanannya hingga ekstrim hampir dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang ilahi anti pembunuhan ada di tangannya, dan dia dengan marah mendesaknya untuk melepaskan pukulan yang paling mengerikan. Sesaat, sepertinya menjadi sebuah era. Jari-jari yang menjulang tinggi dari leluhur klan Kekaisaran Abadi akhirnya menekan tubuh Qin Chen. Ledakan. Pada saat ini, Qin Chen langsung merasa bahwa segala sesuatu di dunia tidak ada lagi. Tampaknya bahkan tubuhnya hancur, dan keinginan serta jiwanya terasa seperti hancur. Ini adalah kekuatan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi yang terkandung dalam kekuatan jari yang menakutkan ini, yang cukup untuk mengalahkan segalanya. Tubuh berdimensi tinggi,
abadi. Pada saat ini, pikiran Qin Chen lebih jernih dari sebelumnya. Di dalam tubuhnya, kekuatan dimensi tinggi milik tubuh Tao yang sempurna naik secara langsung bertabrakan dengan kekuatan klan Kekaisaran Undead. Berdengung. Tubuh Qin Chen yang runtuh, yang tidak mampu menahannya, meledak dengan aura yang menghancurkan bumi dengan kekuatan jari itu. Aura menakutkan menyapu, dengan tubuh Qin Chen sebagai pusatnya. Kekosongan dalam radius ratusan juta mil langsung berubah menjadi bubuk. Seperti kehancuran dunia. Apakah kamu mati? Semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan melihat ke lokasi ledakan, menatap tajam, menunjukkan kecemasan, antisipasi dan kegelisahan. Bab 5942. Memahami dimensi Gao. Saat ini, mata semua orang terfokus pada lokasi ledakan besar, penasaran dan gugup. Lalu apakah Qin Chen sudah mati? Putra ini memiliki kekuatan luar biasa dan asal-usul yang aneh. Dia hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa. Dia telah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa seperti Tianwei Tianzu, dan bahkan Camilla dari klan Kaisar Mayat Hidup. Kematian di tangannya, kekuatan dan bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak peduli apa, di bawah jari leluhur Kaisar Mayat Hidup, dia harus mati, kan? Kematian tidak pasti, tetapi tubuh fisik runtuh, hanya menyisakan jejak sisa jiwa sudah pasti. Itu benar, bocah kulit hitam Molly sebelumnya juga sangat kuat. Tubuhnya hancur menjadi kabut darah di bawah jari leluhur Kaisar Mayat Hidup. Sekarang, di bawah kemarahan leluhur Kaisar Mayat Hidup, dia mengaktifkan kekuatannya. Jari itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun jari itu hanyalah semburan energi di udara dan bukan entitas nyata, itu masih cukup untuk membunuh Kaisar Dewa tertinggi. Jari Kaisar Dewa Dimensi Gao adalah serangan yang benar-benar tertinggi yang dapat menembus kehampaan tak berujung dan datang secara langsung. Ini adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Dewa selanjutnya tidak dapat menandinginya. Anak ini dapat mengalahkan Dewa Surgawi dan Camilla, tetapi di bawah yang abadi Kaisar nenek moyang klan pasti tidak akan mampu menahannya. Dia seharusnya diledakkan di udara, dan tidak ada tubuh yang tersisa. Nenek moyang klan Kaisar Mayat Hidup turun dengan jari kekuatan magis, dan riak mengerikan menyapu seluruh lapisan dunia maya telah memicu ledakan besar, dan banyak orang yang menonton dari kejauhan. Orang-orang kuat dari reruntuhan para dewa semuanya terguncang, merasa bahwa jiwa mereka terguncang oleh pukulan ini. Mereka menyaksikan dari kejauhan saat Qin Chen melepaskan kekuatan magis dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah jari kekuatan magis itu. Dan kemudian semuanya menjadi tidak terlihat selama tabrakan. Semua orang yakin Qin Chen mati di jari ini. Karena kekuatan jari ini terlalu besar, jauh di luar imajinasi mereka. Tidak hanya menghancurkan lokasi Qin Chen sepenuhnya, tetapi juga menyebabkan gelombang besar dan lubang langsung muncul di kekosongan lapisan dunia virtual di sekitarnya, seperti sebuah terowongan ke tempat gelap yang misterius. Selain itu, di bawah pengaruh yang mengerikan, Kaisar Dewa Huasi dan yang lainnya menggunakan harta mereka satu demi satu. Tetapi mereka masih dipukuli dengan memar di sekujur tubuh dan darah menetes dari sana. Bahkan pemikiran leluhur klan Kekaisaran Abadi datang dari jauh dan memperhatikan dengan cermat. Jika anak ini benar-benar jatuh, mengapa tidak ada aura jalan yang menghilang di tempatnya berada? Sepertinya tidak ada getaran di dunia ketika orang kuat jatuh setelah diledakkan. Itu adalah seseorang. Apakah anak ini belum mati? Saat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menembakkan pikiran spiritual mereka bolak-balik, fluktuasi yang tak berujung perlahan menghilang. Di tengah ledakan yang mengerikan, sesosok tubuh perlahan muncul, masih berdiri di antara langit dan bumi tengah,
seperti pohon pinus hijau, tak bergerak. His, itu Qin Chen. Dia belum mati. Ya Tuhan, bagaimana orang ini bisa melakukannya? Ketika semua orang melihat wajah sosok ini, pada saat ini, mata semua orang berubah, ada kengerian yang tak ada habisnya pada mereka semua. Dalam kehampaan yang luas, saya melihat sosok agung Qin Chen, seperti dewa, tergantung di atas langit yang luas. Pakaiannya compang camping, dan sosoknya cukup malu. Bahkan ada luka di tubuhnya, tetapi kepalanya selalu terangkat. Berdiri, menatap langit dengan pantang menyerah, matanya tajam. Dia jelas-jelas pihak yang diserang, tapi saat ini dia seperti atasan. Sedang melihat ke bawah pada seekor semut, agung dan luas. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut menyimak channel Dongeng Donghua, dengan pemandangan seperti itu. Meskipun Qin Chen terluka dan tampak terluka parah, dia benar-benar selamat. Dia benar-benar selamat dalam sekejap mata Kaisar Dewa Gao Wei. Ini hanyalah kekuatan magis yang tak terkalahkan, dengan kekuatan tak tertandingi yang membuat banyak orang merasa mati rasa. Itulah kekuatan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi yang dapat menghancurkan seluruh dunia hanya dengan jentikan jarinya. Kaisar Dewa setengah langkah di puncaknya benar-benar dapat menahannya. Siapa yang bisa membunuhnya dengan kekuatan seperti itu? Sialan, Iblis Qin, belum lagi karakternya, sangat kuat. Molly memperhatikan dari samping dengan kulit kepala mati rasa. Jika itu dia sebelumnya, di bawah pukulan ini, dia akan ketakutan akan runtuh, hanya menyisakan jiwa yang tersisa, tetapi tubuh fisik anak ini Qin Chen tidak hancur. Dia juga berasal dari alam semesta asli. Tidak mungkin. Di atas langit yang tak berujung, suara ketakutan dan kemarahan dari leluhur klan Kaisar Mayat Hidup juga datang, membuat orang merasakan ketidakpercayaan dan kemarahan di langit. Dalam kehampaan, sebuah pikiran menatap Qin Chen dengan ekspresi kaget dan marah, dan akhirnya menyatu di tubuh Qin Chen dan pedang pembunuh terbalik di depannya. Pedang ini ada di tanganmu. Harta macam apa ini? Pedang itu belum dipatahkan oleh kekuatan dimensi tinggi leluhur ini. Pada akhirnya, mata leluhur klan Kaisar Mayat Hidup tertuju pada dewa pembunuh balik di tangan Qin Chen. Di atas pedang, dia berbicara dengan marah. Di bawah kekuatan dimensi tinggi, senjata ilahi Kaisar Dewa biasa langsung hancur, tetapi pada saat dia memukul Qin Chen, dia merasakan pedang dewa pembunuh balasan di tangan Qin Chen berubah menjadi berkeping-keping ketika dihadapkan dengan kekuatan dimensi tinggi miliknya. Itu tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Juga, bagaimana tubuhmu dimurnikan? Nenek moyang klan Kaisar Mayat Hidup menatap tubuh Qin Chen. Tubuh fisik Qin Chen sangat menakutkan. Di bawah serangan sebelumnya, dia mampu menahan invasi kekuatan dimensi tinggi miliknya. Nenek moyang klan Kaisar Abadi ini benar-benar kuat dengan satu jari. Dia layak menjadi Kaisar Dewa Dimensi Gao. Ketika pihak lain marah, Qin Chen menatap ke langit dengan sosok yang agung, tetapi ekspresinya tenang. Pada saat yang paling kritis, dia secara langsung mengaktifkan kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya, menggunakan kekuatan dimensi tinggi untuk mengintegrasikan struktur jurang. Dan ditambah dengan perlindungan pedang ilahi anti pembunuhan, dia mampu menahan kengerian ini. Pukulan, kalau tidak, orang lain akan melakukannya. Ayolah, dia dipukuli sampai berkeping-keping, tanpa tulang tersisa. Meski begitu, struktur tubuh Dewa Qin Chen masih sangat rusak akibat pukulan ini. Kurang dari setengah kekuatan dewa tubuhnya dikonsumsi, dan dunia di dalam tubuhnya terguncang dan retak di mana-mana. Jika metode ini tidak mengimbangi kerusakannya, bahkan jika dia tidak terbunuh oleh kekuatan magis ini, dia masih akan kehilangan semua asal-usulnya akan berkurang setidaknya 90%.
dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bahkan jiwa pun akan terluka parah. Tapi sekarang, dia telah menolak jari ini, dan manfaatnya sangat besar. Energi yang ditinggalkan oleh kekuatan magis leluhur klan Kaisar Mayat Hidup telah disegel di tubuhnya, dan dia menggunakan kekuatan dimensi tinggi di Perfect Avenue Divine tubuh untuk menyegelnya, dan terus menghitung dan berevolusi. Ledakan. Qin Chen terus membuat kesimpulan saat napasnya melayang. Anak ini sangat menipu sehingga dia benar-benar menyimpulkan kekuatan ilahi saya. Leluhur klan Kaisar Abadi. Kekosongan itu berteriak dengan marah, merasa sangat malu dan terhina. Umumnya orang kuat, bahkan orang kuat seperti Dewa Klan Surgawi, yang bertanggung jawab atas jalan takdir, tidak dapat dengan mudah memperkirakan kekuatan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi. Namun, Qin Chen adalah Dewa Jalan Besar yang sempurna. Dia sendiri memiliki kekuatan dimensi tinggi dan telah melihatnya. Berdasarkan perhitungannya, dia secara bertahap menyimpulkan rahasia kekuatan magis leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Ini adalah sisa kekuatan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi yang sebenarnya. Dengan cara ini, Qin Chen, yang mengambil langkah ini dengan paksa, tidak hanya tidak rugi, tetapi malah mendapat untung. Lagi pula, bagaimana pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa bisa mendapatkan pancaran kekuatan dari Kaisar Dewa Dimensi Tinggi? Belum lagi Qin Chen, bahkan beberapa ahli tingkat Kaisar Dewa tahap akhir memeras otak mereka dan merasa sulit untuk mendapatkan secercah kekuatan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi dan melestarikannya. Sinar kekuatan dimensi tinggi ini sangat berguna bagi saya. Selama saya dapat menyimpulkan esensinya, akan sangat bermanfaat bagi saya ketika saya melangkah ke alam Kaisar Dewa dan menyentuh kekuatan dimensi tinggi. Itu adalah akumulasi yang tak terkalahkan. Qin Chen He tidak berbicara, tetapi tampak dingin, tenggelam di dalamnya, dan terus-menerus menyimpulkan sumber kekuatan. Melalui gumpalan kekuatan dimensi tinggi ini, sosok tinggi leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup tiba-tiba muncul dalam kabut, berdiri jauh di kehampaan tanpa gerakan apapun. Di seberang dunia laut kosmik yang tak berujung, dia mengubah aturan laut kosmik dan datang ke sini dengan paksa. Sepanjang lintasan di antara jari-jari ini, sungai panjang laut kosmik berubah menjadi pola dan jejak yang rumit, membentuk serangkaian dampak yang mengerikan, yang meledak dengan keras. Abaikan hambatan ruang atau jalan apapun. Selama dia telah menemukan metode Kaisar Dewa Dimensi Tinggi untuk menyerang dari langit melintasi lautan alam semesta yang tak berujung. Qin Chen dapat memahami rahasia dimensi tinggi yang sebenarnya. Namun, kekuatan lawan sangat kompleks, dan Qin Chen tidak dapat mengetahuinya dalam waktu singkat. Hanya ada aura keabadian yang terus meresap di udara. Ini adalah kekuatan abadi dari klan Kekaisaran Abadi. Murid Qin Chen menyusut dan dia menatap dengan hati-hati, dari situ dia merasakan sedikit kekuatan jurang. Polusi undead dari klan Kaisar Abadi berasal dari kekuatan jurang maut. Kekuatan polusi ini ditransmisikan melalui kehampaan gelap dan menyebar ke seluruh pikiran Qin Chen dalam sekejap. Kamu bahkan bukan Kaisar Dewa di puncak Kaisar Dewa, tetapi kamu berani bermimpi untuk memahami kekuatan dimensi tinggi leluhurku. Kamu hanya mencari kematian, bahkan jika kekuatan dimensi tinggiku tidak dapat menghancurkan tubuhmu, itu berasal dari benda-benda berdimensi tinggi. Polusi Undead Way sudah cukup untuk memusnahkanmu secara instan dan mengubahmu menjadi zombie berjalan. Dalam kehampaan yang luas, cibiran gemuruh dari leluhur Kaisar Undead datang, dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Meskipun dia terkejut karena Qin Chen dapat menahan serangan fisiknya, setelah merasakan tindakan Qin Chen, dia mencibir di dalam hatinya. Polusi abadinya bukanlah polusi tipis yang diwarisi dari garis keturunan Camilla, tetapi kekuatan polusi yang sebenarnya. Umumnya,
Mendiang Kaisar Dewa akan diserang secara instan. Bagaimana jiwa Qin Chen bisa menahannya? Bas! Di depan semua orang, tubuh agung Qin Chen tiba-tiba dipenuhi dengan jejak polusi undead yang gelap. Matanya langsung hitam, seolah-olah dia telah diracuni, dan auranya tiba-tiba menjadi suram. Tidak bagus. Saudara Qin telah terkontaminasi oleh kekuatan abadi nenek moyang klan Kaisar Abadi. Ini merepotkan. Saudara Qin terlalu ceroboh sebelumnya. Warna datang.